Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini kita akan membahas negara tetangga kita lagi, yaitu Myanmar atau Burma. Kalian tahu kan? Tahukah kalian jika Myanmar sejak zaman dahulu selalu dikuasai oleh rezim militer, para jenderal-jenderal diktator. Makanya Myanmar juga dikenal sebagai negeri para jenderal. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Imin jelasin di video. Oke? Selain itu, Myanmar juga merupakan salah satu negara Buddha terbesar di dunia. Di sini terdapat puluhan ribu pagoda yang sangat indah. Myanmar ternyata juga menjadi salah satu negara termiskin di Asia dan menjadi yang termiskin di Asia Tenggara di bawah Timur Leste. Kalian mau tahu keunikan serta keanehan di negara Myanmar ini? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita bolang ke Myanmar. Cihuy! Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama Myanmar ini ternyata telah dihuni oleh manusia pada tahun 11.000 sebelum Masehi. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kerajaan Piu pada abad kedua sebelum Masehi. Lalu kerajaan ini digantikan oleh Kerajaan Pagan yang berdiri pada tahun 849 Masehi. Kerajaan ini lalu hancur akibat perang saudara pada tahun 1297, ditambah adanya serangan dari Mongol di utara Kerajaan Pagan. Setelah Kerajaan Pagan ini hancur, terciptalah beberapa kerajaan kecil-kecil. Di masa itu merupakan masa-masa pergolakan di negara Myanmar. Pada tahun 1430 di wilayah Rakhine berdirilah Kerajaan Arakan. Kerajaan ini merupakan protektorat dari Kesultanan Bengala. Sedangkan kerajaan-kerajaan kecil yang tadi itu disatukan oleh Kerajaan Toungo pada tahun 1510, lalu digantikan oleh Kekaisaran Konbaung yang berdiri pada tahun 1752 hingga keruntuhannya pada tahun 1886 setelah diserang oleh Inggris. Mulai saat itulah Inggris menjajah Myanmar ini, teman-teman. Inggris kemudian diusir oleh Jepang pada tahun 1942 hingga kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Setelah Jepang pergi, Inggris tuh kembali menguasai wilayah ini. Namun tak lama kemudian, Inggris memberikan kemerdekaan kepada wilayah ini pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama Negara Persatuan Burma. Sayangnya, pada tahun 1962 terjadilah kudeta militer dan mengubah nama ini menjadi Negara Republik Sosialis Persatuan Burma. Tapi dirubah lagi pada tahun 1988 menjadi Persatuan Burma. Setahun kemudian diubah lagi namanya menjadi Persatuan Myanmar. Lalu diganti lagi namanya menjadi Republik Persatuan Myanmar di tahun 2011 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 11 fakta negara Myanmar. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Persatuan Myanmar dengan presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan yang dipegang oleh kepala junta militer. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Naypyidaw. Secara geografis, Myanmar terletak di benua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara China di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Thailand, Teluk Benggala dan Laut Andaman, di sebelah timur dengan negara China, Laos dan Thailand, serta di sebelah barat dengan negara India, Bangladesh, serta Teluk Benggala. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 676.579 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 57.526.449 jiwa. Untuk agama, 87,9% penduduk di sini menganut agama Buddha, 6,2% penganut agama Kristen, 4,3% beragama Islam, sisanya 1,6% memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, di negara ini terdapat 135 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar.
Dari ratusan etnis tersebut, ternyata ada 4 etnis yang terbesar. Di antaranya, 68% merupakan etnis Bamar atau Burma, 10% merupakan etnis Shan, 7% etnis Karen, serta 3,5% merupakan etnis Rakhine. Negara Myanmar memakai bahasa Birma sebagai bahasa resminya. Indeks pembangunan manusia di negara Myanmar menempati peringkat 149 dunia atau yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara yang kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Myanmar sangat bertumpu pada penjualan batu mulia, tambang minyak dan gas, hasil pertanian dan buah-buahan, serta industri garmen dan pakaian, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Thailand, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama Kyat Myanmar. Kurs 1 kyat setara dengan 7 rupiah. Kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat di negara Myanmar saat ini sangat mengkhawatirkan, teman-teman. Hal ini diakibatkan oleh perang saudara serta pertikaian internal di negara Myanmar sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Untuk pembahasan konfliknya, nanti Pak Imin bahas secara terpisah di akhir, oke? Secara konstitusi, Buddha merupakan agama resmi di negara ini. Umat Muslim dan Kristen di negara ini mengalami diskriminasi yang berat, teman-teman. Bahkan sejak kudeta pada tahun 2021, jutaan orang pemeluk Kristen dan Muslim diusir dari kampungnya, serta banyak masjid dan gereja yang dihancur-hancurkan. Kasihan ya, teman-teman. Sedangkan UMR atau gaji minimum pekerja di negara ini pada tahun 2023 sebesar 5.800 kyat per hari atau 150.800 kyat per bulan. Ya kira-kira 1.050.000 rupiah per bulan, teman-teman. Miskin. Berdasarkan PDB per kapita pada tahun 2023, negara Myanmar merupakan negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, bahkan masih di bawah Timur Leste, teman-teman, serta menjadi negara termiskin peringkat ke-7 di benua Asia, di bawah negara Afghanistan, Yaman, Korea Utara, Suriah, Tajikistan, dan Nepal. Menurut Bank Dunia pada tahun 2022, angka kemiskinan di negara ini mencapai 40% dari total penduduk. Kemiskinan di negara ini terjadi akibat salah kelola negara, konflik antar etnis, perang saudara, serta korupsi yang sangat parah. Makan teh. Fakta unik pertama negara Myanmar adalah makanan yang terbuat dari daun teh. Hah? Kalau di Indonesia dan negara-negara lain di dunia ini, daun teh kan biasanya diseduh untuk menjadi minuman. Nah, ini beda, teman-teman. Daun teh malah dimakan. Nih, namanya adalah lahpet. Sebuah makanan yang terbuat dari daun teh segar, lalu dikasih sayuran lainnya dan dibuat seperti kulup-kulupan kalau di Jawa. Biasanya, lahpet ini dimakan sebagai sayuran pendamping nasi dan lauk. Pasti enak banget, teman-teman. Percaya tahayul. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk di negara Myanmar ini masih mempercayai tahayul dan berbagai hal yang mistis? Bahkan ada sebuah ritual kuno yang bernama Yadaya. Ritual ini seringkali dilakukan oleh presiden atau pejabat tinggi negara Myanmar. Tujuannya agar negara ini tetap aman, tentram, serta terbebas dari kesialan. Jadi di ritual tersebut ada yang menjadi pemandu, kayak dukun gitu, teman-teman. Nah, mbah dukunnya ini lalu bertapa komat kamit. Lalu si mbah ini lalu bilang ke pejabat Myanmar, kalau mau negara ini diberkahi oleh langit, maka bangunlah 60.000 pagoda di seluruh penjuru negeri. Beneran dibangun loh, teman-teman. Persis jumlahnya 60.000 pagoda yang dibangun, tepatnya pada tahun 1961 oleh Perdana Menteri Myanmar saat itu yang bernama UNU. Contoh lagi, saat Myanmar masih dijajah oleh Inggris hingga awal kemerdekaannya, lajur mobil atau kendaraan di negara ini tuh di sebelah kiri. Nah, tiba-tiba di tahun 1970, setelah para pejabat-pejabat negara ini dibisikin sama dukun, kebijakan lajur kendaraan ini diubah dari kiri menjadi kanan. Sontak, hal tersebut menjadikan lalu lintas Myanmar saat itu langsung kacau.
Weleh. Aneh-aneh aja ya teman-teman. Kota hantu. Tahukah kalian jika ibu kota Myanmar yaitu kota Naypyidaw dijuluki juga sebagai kota hantu? Kenapa begitu, Min? Yuk mari kita kunjungi kotanya. Tuh, sepi banget kan? Kayak kota hantu. Padahal jalannya di sini tuh sangat gede-gede. Kayak nggak ada makhluk hidup yang tinggal di sini ya. Dulunya ibu kota Myanmar itu di kota Yangon, namun dipindahkan ke kota ini pada tahun 2006 yang lalu. Selain karena kota Yangon itu semakin macet, diduga pemindahan ibu kota ini karena adanya bisikan dukun. Namun sayang banget, ibu kota negara Myanmar saat ini yang dibangun pakai uang sebesar 4 miliar US dollar ini malah sepi. Masyarakat menolak untuk pindah ke ibu kota yang baru karena jaraknya itu sangat jauh dari Yangon, sekitar 320 km cuy. Coba kalian bayangkan, ibu kota seluas 7.050 km persegi ini cuma dihuni 920.000 jiwa saja. Sedangkan kita bandingkan dengan ibu kota negara kita yaitu Indonesia. Kota Jakarta yang luasnya 664 km saja dihuni oleh 10,5 juta orang. Wow, sangat jomplang sekali kan teman-teman? Apakah ada di antara kalian yang minat untuk pindah ke tempat ini? Krim. Inilah kayu Tanaka. Kayu ini banyak banget dijual di pasar-pasar di negara Myanmar ini teman-teman. Kulit kayunya dikupas lalu ditumbuk sampai halus. Udah gitu aja. Dan jadilah krim Tanaka. Krim ini dipakai sebagian besar penduduk Myanmar, terutama kaum perempuan. Tua maupun muda semuanya memakainya. Caranya tuh gampang banget teman-teman. Tinggal ditolet-toletin ke pipi, dahi, dan hidung. Tujuannya agar kulit menjadi mulus, cerah, menyejukkan, serta menjadi sunscreen pelindung dari sinar matahari. Jadi para wanita di negara Myanmar ini pakainya itu krim natural, bukan krim-krim aneh-aneh kayak di negara itu tuh. Patut kalian ketahui jika penggunaan krim Tanaka ini telah dilakukan oleh masyarakat Myanmar sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Wow. Etnis teraniaya. Tahukah kalian teman-teman jika etnis Rohingya merupakan etnis paling teraniaya di dunia? Beneran Min? Beneran teman-teman. Etnis ini merupakan etnis minoritas yang bertempat tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Bahkan asal-usul etnis ini pun tidak jelas. Kalau kalian penasaran, yuk kita bahas. Menurut beberapa sumber, tercatat ada 2 versi asal-usul etnis Rohingya ini. Yang pertama, mereka sudah menempati Myanmar sejak zaman Kerajaan Arakan pada tahun 1400-an. Kerajaan Arakan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Bengal. Nah, saat dikuasai oleh kerajaan Arakan inilah orang-orang etnis Bengal mulai bermigrasi dan menetap di wilayah ini. Lalu jadilah etnis Rohingya. Secara face, perawakan kulit, bahasa semuanya tuh hampir sama dengan etnis Bengal di Bangladesh. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Lalu versi yang kedua, etnis Rohingya ini menempati Myanmar baru 100 tahunan ketika Myanmar saat itu mulai dikuasai oleh penjajah Inggris pada tahun 1886. Kita tahu kan kalau wilayah India termasuk Pakistan, Bangladesh itu kan dikuasai oleh Inggris tuh. Nah, saat Myanmar turut dikuasai oleh Inggris, Inggris lalu mendatangkan orang-orang Bengal sebagai tenaga kerja ke wilayah Myanmar. Sebagai jajahannya yang baru, Inggris lebih percaya sama orang-orang Bengal yang sudah nurut sama Inggris. Mereka lalu dipekerjakan sebagai pegawai PNS-nya Inggris di Myanmar. Saat itu banyak warga etnis lokal Myanmar yang iri karena perlakuan Inggris yang sangat berbeda. Inggris lebih suka sama orang Bengal daripada orang Myanmar. Setelah Inggris meninggalkan Myanmar di tahun 1948, saat menyusun undang-undang, semua etnis di Myanmar itu diundang sama pemerintah, kecuali etnis Rohingya. Karena pemerintah Myanmar berpendapat kalau etnis Rohingya ini merupakan etnis Bengal dari Bangladesh yang didatangkan oleh penjajah Inggris. Mereka pun tidak diakui sebagai warga negara Burma atau nama Myanmar saat itu. Jadi etnis Rohingya ini nggak dikasih KK, KTP, pokoknya dokumen-dokumen kewarganegaraan itu nggak dikasih teman-teman.
Sedangkan etnis Rohingya ini merasa kalau mereka ini sudah menjadi warga Myanmar karena sudah tinggal lama di wilayah ini. Nah, sejak saat Myanmar merdeka sampai saat ini, etnis Rohingya selalu dikucilkan. Mereka bahkan dilarang untuk sekolah, kerja kantoran gitu juga dilarang. Pokoknya kasihan banget teman-teman. Tidak hanya dibatasi oleh pemerintah, etnis Rohingya ini juga dikucilkan oleh masyarakat, bahkan ditindas oleh etnis yang lain. Lalu, mereka pun melawan. Pada tahun 2013 dibentuklah Tentara Penyelamatan Rohingya. Mereka lalu menyerang pos penjagaan militer Myanmar di bulan Oktober 2016. 9 tentara Myanmar tewas saat itu. Tidak terima akan penyerangan tersebut, Angkatan Bersenjata Myanmar pun membalas dengan membantai orang-orang Rohingya. Etnis Rohingya pun ini banyak yang kabur mengungsi. Untungnya mereka ditampung di Bangladesh, teman-teman. Nih, kamp pengungsiannya terletak di Cox's Bazar, sebuah kamp pengungsian terbesar di dunia dan menampung kurang lebih 600.000 warga Rohingya. Bahkan banyak di antara mereka yang pergi naik kapal berdesak-desakan menuju negara Malaysia, Thailand, atau Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tuh, kasihan banget ya teman-teman. Etnis Rohingya ini jumlahnya antara 1,5 hingga 2 juta jiwa dengan mayoritas memeluk agama Islam serta minoritas beragama Hindu dan Kristen. Junta militer. Pemerintahan junta militer di negara Myanmar ternyata punya sejarah yang panjang, teman-teman. Setelah kemerdekaan Myanmar di tahun 1948, pemerintahan Myanmar berjalan seperti halnya negara-negara biasanya. Namun pada tahun 1962 terjadilah kudeta militer. Presiden Myanmar saat itu yang bernama Win Maung digulingkan oleh Jenderal Ne Win. Orang ini lalu mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden Myanmar yang baru. Lalu pada tahun 1981, Ne Win menyerahkan jabatan presiden kepada juniornya, yaitu Jenderal Sanyu. Nah, di tahun 1988 terjadilah pemberontakan 888. Rakyat Myanmar yang muak negaranya dikuasai oleh tentara mulai melawan. Lalu terjadilah kerusuhan tuh teman-teman. Presiden Sanyu lalu mundur dari jabatannya pada tanggal 27 Juli 1988 dan menyerahkan jabatan Presiden Myanmar kepada temannya, yaitu Brigadir Jenderal Sein Lewin. Namun orang ini menjadi Presiden Myanmar cuma 17 hari aja. Lalu ia tiba-tiba mengundurkan diri pada tanggal 12 Agustus 1988. Rakyat Myanmar saat itu senang dong teman-teman. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1988 dilantiklah Presiden Myanmar dari orang sipil, yaitu Dr. Maung Maung. Apesnya, baru sebulan ia menjabat. Pada bulan September 1988, Kang Maung ini dikudeta oleh Jenderal Sau Maung. Sau Maung pun menjadi presiden. Tapi 4 tahun kemudian Sau Maung dikudeta oleh temannya sendiri, yaitu Jenderal Tan Swe pada tahun 1992. Orang ini menjadi presiden Myanmar sangatlah lama. Ia lalu mengundurkan diri pada tahun 2011 dan menunjuk temannya sendiri yaitu Jenderal Purnawirawan Thein Sein menjadi presiden Myanmar yang baru. Nah, orang inilah yang mulai mereformasi Myanmar dan menginginkan pemerintahan berikutnya dilakukan melalui sistem demokrasi. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya pemilu diselenggarakan tanpa campur tangan militer. Lalu terpilihlah orang sipil sebagai presiden baru Myanmar. Ia bernama Htin Kyaw yang dilantik menjadi presiden pada bulan Maret 2016. Namun baru 2 tahun ia menjabat, beliau ini sakit dan terpaksa mengundurkan diri. DPR Myanmar saat itu lalu menunjuk Win Myint sebagai presiden baru Myanmar di tahun 2018 hingga pemilu berikutnya diselenggarakan. Akhirnya pemilu pun digelar pada bulan November 2020. Saat itu ada 2 partai yang ikut pemilu, yaitu Partai Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi melawan Partai Solidaritas dan Pembangunan yang didukung oleh militer. Hasilnya, Partai Nasional untuk Demokrasi pun menang telak. Tidak terima atas kekalahannya di pemilu, kelompok militer akhirnya melakukan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada tanggal 1 Februari 2021. Ia lalu mendirikan junta militer dan menunjuk dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri Myanmar yang baru, berdampingan dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Min Swe sebagai presidennya. Nah, akibat dari kudeta ini, rakyat Myanmar pun melawan teman-teman.
Hari ini tercatat ada 39 kelompok etnis bersenjata yang melawan junta militer Myanmar dan membuat Myanmar saat ini berada di dalam perang saudara. Dari data per 10 November 2023, sebanyak 41.959 orang di Myanmar tewas akibat perang saudara ini. Kasihan ya teman-teman, banyak anak kecil dan perempuan yang tewas akibat perang saudara selama 2021 hingga hari ini. Wisata di Myanmar. Karena saat ini tidak memungkinkan untuk traveling ke negara Myanmar, kali ini Pai Min mau ajakin kalian wisata virtual aja. Nih, bangunan terindah di negara Myanmar, teman-teman. Namanya adalah Popa Taung Kalat. Sebuah biara Buddha yang sangat indah, terletak di wilayah Mandalay. Unik banget ya, dibangunnya di atas tebing setinggi 225 meter. Yuk sekarang kita naik ke sana. Tangga untuk naik ini berjumlah 777 buah. Beginilah wujud biara Budanya, teman-teman. Cakep kan? Wilayah Mandalay, tepatnya di kota Nyaung U, ada sebuah pagoda yang dianggap paling suci di negara Myanmar. Namanya adalah Pagoda Swezigon yang selesai dibangun pada tahun 1102 Masehi saat berkuasanya kerajaan Pagan. Pagoda ini dianggap suci karena di dalamnya tersimpan tulang dan gigi Sang Buddha Gautama. Masih di wilayah Mandalay, berikutnya kita akan mengunjungi Bukit Mandalay. Di puncak bukit ini berdiri sebuah biara yang bernama Sutaung Pye yang juga sangat indah banget, teman-teman. Next, kita akan berkunjung ke Istana Raja Royal Palace Mandalay. Istana megah ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Konbaung atau Kerajaan Burma yang dibangun pada tahun 1857. Kita lanjut menjelajahi wilayah Mandalay. Ini nih, yang paling fenomenal di Mandalay. Namanya adalah Kuil Buddha Mahamuni. Di dalamnya berisi patung Buddha yang sangat besar. Nih, patung Buddha ini terbuat dari perunggu seberat 6,5 ton. Dan yang lebih mencengangkan, patung ini dilapisi oleh emas bertahtakan batu berlian, rubi, dan syafir. Wow! Dan masih banyak lagi kuil dan pagoda indah di wilayah Mandalay ini, teman-teman. Patut kalian ketahui jika wilayah Mandalay ini memiliki lebih dari 700 kuil dan pagoda. Wah. Di wilayah Mandalay ini juga ada sebuah kota kuno yang bernama Bagan. Dulunya kota ini menjadi ibu kota kerajaan Pagan. Banyak banget candi-candinya. Next, kita akan mengunjungi negara bagian Mon, mengunjungi batu emas Kyaiktiyo. Batu granit berlapis emas ini juga menjadi destinasi yang harus kalian kunjungi kalau liburan ke negara Myanmar. Batu emas ini juga menjadi salah satu situs ziarah Buddha terpopuler di negara Myanmar. Yuk, sekarang kita akan mampir ke Danau Inle.
Danau seluas 1160 km persegi ini ternyata juga sangat menarik teman-teman. Selain bisa melihat pemandangan alamnya, di sini juga ada kampung yang berdiri di atas danau. Wih, bagus ya, unik banget kampungnya. Sekarang kita akan balik ke kota Yangon, kota terbesar dan mantan ibu kota Myanmar. Di kota ini kita bisa wisata kulineran. Tuh, ada belalang goreng kriuk yang menjadi jajanan favorit warga di sini. Kota Yangon sekilas mirip dengan kota di Indonesia ya teman-teman. Gimana? Apakah kalian berminat mengunjungi negara Myanmar? Tapi sayang sekali ya teman-teman, keadaan negara ini masih belum stabil. Jadi tunggu aman dulu baru jalan-jalan ke negara ini. Oke? Hal unik di Myanmar. Tahukah kalian jika orang Myanmar masih menghargai budaya dan adat leluhurnya? Salah satunya bisa kalian lihat di dalam pakaian keseharian warga Myanmar. Mereka sebagian besar suka pakai longyi. Bentuknya kayak sarung ya teman-teman. Ini tuh pakaian adat Myanmar dan terus dipakai hingga era modern saat ini. Seperti halnya negara tetangganya yaitu Thailand, negara Burma atau Myanmar sangat menghormati binatang gajah, terutama gajah putih. Karena hewan ini dianggap sebagai pembawa rezeki, keberuntungan, dan keberkahan. Demikianlah 11 fakta unik dan menarik tentang negara Myanmar. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.